Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Algoda terkait materi abstrak data type, yaitu dalam bentuk contoh bumi. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adirati Safitri dengan NIM F1D024100033 selaku moderator. Saya Srizo Aini Ulya dengan NIM F1D024100096 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, saya Istiqomah Virginia dengan NIM F1 dan 024 10116 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya Inas Putri Kamila dengan NIM F1D024 156 sebagai pemateri 3. Selanjutnya saya Anissa Makarima Akhlak sebagai pemateri 4 dengan NIM F1D024101006. Selanjutnya, saya Komari Aulia dengan NIM F1D024 10086 sebagai pemateri kelima. Oke, baik. Next. Next. Oke, sebelum kami menjelaskan terkait salah satu contoh ADT yaitu bumi, jadi di sini kami akan menjelaskan apa sih itu ADT. Jadi ADT itu adalah konsep abstrak yang menjelaskan kumpulan data beserta operasi yang dapat dilakukan tanpa memperhatikan detail implementasinya. Jadi ADT ini sendiri digunakan untuk memodelkan struktur data seperti stack, queue, list tree, ataupun mudah. Oke, karena kami di sini mengambil contoh yaitu bumi, jadi bumi itu terdiri dari dua atribut. Yang pertama itu ada struktur internal dan struktur eksternal. Nah, struktur internal ini pertama akan dijelaskan oleh Ulyan. Baik, jadi struktur internal itu yang pertama ada kerak bumi. Jadi kerak bumi ini merupakan lapisan terluar dari struktur internal bumi yang menjadi fondasi bagi kehidupan atau tempat kita hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fun fact dari kerak bumi ini. Yang pertama itu ada ketebalan. Jadi rata-rata dari ketebalan kerak bumi ini hanya sekitar 5 sampai 70 kilometer. Jadi kerak bumi ini merupakan lapisan paling tipis dibandingkan struktur internal bumi yang lain. Yang kedua itu ada komposisi. Komposisi dari kerak bumi ini tersusun dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan yang ketiga itu ada suhu. Suhu kerak bumi itu bervariasi, mulai dari 0 derajat Celcius di permukaan hingga sekitar 1000 derajat Celcius di bawah kerak. Terus yang terakhir itu ada fungsi. Jadi kerak bumi ini juga memiliki fungsi penting, seperti yang saya bilang di awal tadi, kerak bumi ini merupakan fondasi bagi kehidupan yang menjadi tempat berdirinya daratan, lautan, dan ekosistem lainnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sumber daya alam yang bermanfaat seperti mineral, logam, minyak, dan gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya ada mantel bumi, di mana mantel bumi merupakan struktur internal yang paling tebal yang ada di bumi. Komponen penyusunnya ada ketebalan dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Lalu ada komposisi. Komposisi mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang banyak mengandung silikon atau Si dan oksigen atau O2. Lalu ada mineral khas seperti olivin, garnet, dan piroksen, serta magnesium dan besi atau Fe. Setelah ada komponen penyusun yakni suhu dengan suhu yang mencapai 500 sampai 3.700 derajat Celcius, ada densitas atau massa jenis, ada tekanan, serta fungsi mantel bumi yang digunakan untuk membantu menentukan bentang alam bumi. Karena aktivitas yang ada dalam mantel bumi mendorong lempeng tektonik yang berkontribusi terhadap gunung berapi, pemekaran dasar laut, gempa bumi, dan gempa bumi.
Selanjutnya yaitu inti bumi. Inti bumi ini kurang lebih sama seperti struktur lapisan bumi lainnya yang memiliki substruktur seperti ketebalan, yaitu sekitar 3.450 km. Kemudian ada juga substruktur komposisi yang didominasi oleh besi dan nikel. Ada juga substruktur sifat yang dimana sifat inti luar itu cair dan inti dalam itu padat. Terakhir ada juga substruktur fungsi, yaitu sebagai penghasil medan magnet bumi. Itu dia. Kemudian atribut bumi yang kedua, struktur eksternal yang akan disampaikan oleh Inas, Anis, Lia, dan Isti. Baik, struktur eksternal yaitu atmosfer merupakan gas yang menyelimuti bumi dan planet lainnya. Bagian-bagian atmosfer ini terdapat ada kandungan gas, fungsi, jumlah lapisan, dan ketebalan. Atmosfer ini memiliki kandungan gas yang terdiri dari oksigen dan nitrogen dan gas mulia lainnya. Yang fungsi atmosfer ini untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan menyediakan udara untuk makhluk hidup. Nah, atmosfer ini dibagi lagi menjadi 5. Setiap lapisan ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda juga. Atmosfer memiliki ketebalan yang tidak pasti dan sangat bergantung pada definisi yang digunakan. Baik, selanjutnya ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini yaitu lapisan air yang ada di permukaan bumi itu mencakup semua air tawar maupun air asin yang terdapat di lautan, sungai, danau, glacier, serta air tanah dan uap air di atmosfer. Fungsi hidrosfer ini nih sangat banyak untuk kehidupan kita tuh. Pertama, menjadi sumber air minum bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ada regulasi iklim. Lautan menyerap panas dan membantu mengatur suhu atmosfer yang memengaruhi pola hujan dan cuaca. Selanjutnya, ekosistem penting, menyediakan habitat bagi berbagai organisme akuatik berkontribusi pada keseimbangan ekologi global. Selanjutnya, transportasi. Ini menjadi jalur penting untuk pengangkutan barang dan orang. Selanjutnya, sebagai sumber energi. Energi air dapat dimanfaatkan melalui pembangkit listrik dan tenaga air. Kemudian ada komponen penyusunnya, selanjutnya yaitu laut, sungai, danau, air, tanah, glaser, dan uap air. Selanjutnya ada litosfer, di mana litosfer ini merupakan lapisan terluar dari bumi, di mana litosfer ini mempunyai ketebalan dengan rata-rata 50-100 km. Kemudian jenis batuan penyusun dari litosfer sendiri ada batuan beku seperti granit dan basalt, kemudian ada batuan sedimen seperti batuan pasir dan batuan kapur, kemudian ada batuan metamorf seperti marmer, sekis, dan gneiss. Kemudian, fungsi dari litosfer sendiri yang pertama itu sebagai penopang kehidupan, di mana dia menjadi tempat tumbuhnya tanah, hutan, dan ekosistem. Kemudian, fungsi kedua yaitu menjadi sumber daya alam, seperti mineral, batu bara, minyak, gas, dan logam. Kemudian, fungsi ketiganya yaitu mengatur dinamika geologi, seperti untuk pembentukan gunung, gempa bumi, dan lempeng tektonik. Dan yang terakhir, litosfer merupakan tempat manusia membangun permukiman dan aktivitas. Kemudian, sifat dari litosfer sendiri, dia itu kaku, padat, serta dia ini rapuh. Makanya sehingga karena dia rapuh, dia tuh bisa pecah dan bergeser sehingga menyebabkan gempa bumi. Kemudian, letak dari litosfer sendiri, dia itu letaknya paling luar, di mana dia ini sebagai tempat untuk manusia hidup. Oke, selanjutnya ada komponen di struktur eksternal yaitu biosfer, di mana terdapat luas dan ketebalan, di mana luas dan ketebalan ini tidak punya ukuran yang tegas karena dia membentang dari atmosfer hingga ke dasar laut. Selanjutnya ada komponen biosfer. Komponen biosfer itu terdiri dari 2, yakni komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, udara, tanah, dan energi matahari. Dan terakhir ada fungsi biosfer, di mana fungsinya adalah sebagai sistem pendukung kehidupan.
Oke, sekian dari presentasi kami. Tapi sebelum kami tutup, kami dapat menyimpulkan bahwa ADT itu dapat kita analogikan contohnya seperti bumi, yang dimana bumi itu merupakan entitas utamanya yang memiliki atribut besar berupa struktur internal dan eksternal. Jadi setiap substruktur tersebut masih memiliki atribut detail, misalnya pada kerak bumi terdapat ketebalan, komposisi, suhu, dan fungsi. Nah, dengan memandang bumi sebagai ADT itu, kita dapat memahami nih lapisan dan komponennya secara sistematis, layaknya objek dalam pemrograman, sehingga konsep geografi bisa dibilang lebih mudah dipahami tanpa harus langsung masuk pada detail geologi yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.